Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wijayanti yang dalam simulasi sidang arbitrase ini berperan sebagai ketua majelis. Perkenalkan, nama saya Dera Pujalestari sebagai arbiter anggota 1. Perkenalkan, nama saya Hasya Divan Tirta Saputra sebagai arbiter anggota 2. Perkenalkan, saya Fitri Alfia sebagai sekretaris sidang. Saya Muhammad Nopal Arfi di sini sebagai pemohon. Saya Sudah Dimina sebagai kuasa hukum pemohon 1. Saya Muhammad Gunawan sebagai kuasa hukum pemohon 2. Saya Maramida Sulistianti sebagai termohon. Saya Noval Arif Rahman sebagai kuasa hukum termohon. Saya Tasya Gita Rwanda sebagai turut termohon. Saya Rea Sudawijaya sebagai kuasa hukum turut termohon 1. Saya Marsa Najwa berperan sebagai saksi pemohon 1. Saya Rima Fernisa sebagai saksi pemohon 2. Perkenalkan, saya Safia Lena Andi, di sini saya sebagai saksi termohon 1. Perkenalkan, saya Safira Suraihananda sebagai saksi termohon 2. Dan saya Muhammad Udafa Alifiat sebagai narator. Pada mata kuliah praktikum arbitrase hari ini, kami bersama teman-teman kelompok kami akan melakukan sebuah simulasi sidang di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pada sidang pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor registrasi 011-11-Bani-2022 pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 akan segera dimulai. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 001-SPA-11-Bani-2022 dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta pada hari ini tanggal 9 November 2022 dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terima kasih atas kehadiran pihak pemohon dan para termohon. Sebelum dimulai persidangan, apakah pemohon didampingi oleh kuasa hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nopal Arfi. Saya di sini sebagai pemohon. Saya kelahiran pada tanggal 19 Juli 1991 dan beralamat di Jalan Arumis, nomor 24 RT 5 RW 10, Kecamatan Meruya, Kelurahan Kembangan, Jakarta Selatan. Dan ini saya memberikan kuasa penuh kepada Dr. Sultan Rizky bin H, MH, dan juga Dr. Muhammad Farhan Gunawan, SH, MKN, pada kantor advokat Abraham M. Partner Central Office yang beralamat di Jalan Gria Agung nomor 15 RT 5 RW 12, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Luhur Jaya, Jakarta Selatan. Tinggal sebagai kuasa hukum atas saya sendiri berdasarkan surat kuasa nomor 14/ABT-1/SKK-I/2022. Selama sidang ini, saya akan didampingi oleh kuasa hukum saya, Pak Majelis. Baik, terima kasih. Bagaimana para termohon? Apakah didampingi kuasa hukum? Bagaimana termohon? Apakah didampingi kuasa hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri yang mulia. Saya sebagai termohon selaku Direktur Bank Pelayanan Indonesia. Nama saya Maramida Sulistianti. Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Juni 1970. Beralamat di Jalan Kampung 1 nomor 24 RT 9 RW 9, Kelurahan Salasa, Kecamatan Kroya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dengan ini saya memberi kuasa penuh kepada Dr. Noval Arif Rahman, SH, LLM, pada advokat Chandrakara and Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Intan Jaya nomor 24 RT 12 RW 14, Kelurahan Aster, Kecamatan Barito, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bertindak sebagai kuasa hukum saya atas PT Bank Pelayanan Indonesia berdasarkan surat kuasa nomor 026-SK-BPI-2722. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana turut termohon 1? Apakah didampingi oleh kuasa hukum? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri yang mulia. Saya sebagai turut termohon 1 atas nama kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL Jakarta. Nama saya Tasya Gita Rwanda, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 7 November 1986. Alamat saya di Jalan Prajurit KKO Usma dan Haru nomor 10 DKI Jakarta. Dengan ini saya memberikan kuasa penuh kepada Dr. Arya Suryawijaya SHMH pada kantor advokat Chandrakara and Partners Law Firm
yang beralamat di Jalan Intan Jaya nomor 24 RT 12 RW 14 Kelurahan Aster, Kecamatan Barito, Jakarta Selatan. Bertindak sebagai kuasa hukum saya atas kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Jakarta berdasarkan surat kuasa nomor 019 garing surat kuasa garing KPKNL garing 2022. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan identitas, kami persilakan kepada pemohon dan perwakilan sudut pemohon untuk menyerahkan identitasnya. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya serahkan kepada arbiter anggota 1, dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua. Jadi berdasarkan peraturan dan prosedur ini dalam pasal 14 ayat 1 tentang kewenangan majelis disebutkan bahwasannya sebelum dan selama masa persidangan, majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Maka dengan begitu, kami dari Majelis Arbiter menawarkan upaya perdamaian. Bagaimana dari para pihak pemohon? Baik, dari pihak kami tetap ingin melakukan persidangan arbitrase dan tidak melakukan upaya perdamaian. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana pihak pemohon? Dari pihak kami tetap tidak ingin melakukan upaya perdamaian dan tetap ingin melakukan proses arbitrase yang benar. Baik, terima kasih. Karena dari kedua belah pihak tidak ada yang ingin melakukan upaya perdamaian, maka selanjutnya akan dibacakan dengan agenda pembacaan permohonan oleh pihak pemohon. Kepada pihak pemohon dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Majelis Arbiter dan termohon yang saya hormati. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Sultan Siminha dan rekan saya Saudara Muhammad Farhan Gunawan selaku kuasa hukum pihak pemohon. Saudara Muhammad Nafal Asmi yang dimana ini pemohon kami. Dan saya di sini untuk membacakan pokok permohonan kami. Yang pertama, permohonan ini disampaikan dengan syarat arbitrase pasal 22 sesuai dengan perjanjian kredit nomor 1005 garing APK garing 2016 dan perjanjian kredit nomor 900 garing APK garing 2018 antara pemohon dan termohon yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Marsya Naswa SH dengan total plafonnya adalah sebesar Rp2.689.200.000 atas adanya kedua perjanjian kredit tersebut menjaminkan aset berupa dua surat hak milik yaitu SHM nomor 6149 dan SHM nomor 2999 atas nama Muhammad Nafal Asmi. Sesuai dengan tagihan dari termohon yang dikirimkan pada tanggal 20 Agustus 2020 disebutkan bahwa total tagihan sebesar Rp2.432.646.693. Akan tetapi dalam surat tersebut tidak ditunjukkan secara detail sehingga dokumen kredit tetapi tidak kunjung diberikan oleh pihak termohon. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021 termohon melakukan instansi termohon 1 melakukan upaya lelang terhadap kedua aset jaminan pemohon tanpa seizin dari pemohon tentunya, yang mana nilai limit ini ditawarkan sangat jauh dari harga pasar aset jaminan, yang mana total kedua SHM dilimitkan sebesar Rp21.756.300.000. Harga sesungguhnya saja untuk SHM nomor 1649 saja 30 miliar majelis. Dengan itu pemohon sangat dirugikan, tidak hanya material saja. Kerugian material juga kami alami karena adanya pengumuman lelang tersebut yang menyebabkan banyaknya orang mendatangi lokasi tanah kami dan tercemaran nama baik pemohon kami. Tidak hanya itu, termohon juga tidak melakukan restrukturisasi atas kredit pemohon yang merupakan hak pemohon sebagai konsumen yang telah mengalami kesulitan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum yang diduga pada pasal 1 ayat 26. Atas fakta yang diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa termohon tidak menjalani prinsip kehati-hatian dan juga tidak memiliki itikat baik terhadap pemohon yang ingin melunasi hutangnya.
Kemudian berdasarkan petitum, mohon majelis arbiter dapat memutuskan sesuai permohonan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan termohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pelelangan yang dilakukan termohon melalui institusi turut termohon 1 menyalahi undang-undang, menghukum termohon untuk membayar kerugian material kepada pemohon sebesar 30 miliar rupiah secara tunai, menghukum termohon untuk membayar kerugian material kepada pemohon sebesar 10 miliar rupiah secara tunai, menghukum termohon untuk membayar biaya arbitrase. Kedua, memerintahkan termohon 1 untuk menyatakan bahwa pelaksanaan dan hasil lelang dimaksud batal demi hukum, mengembalikan hak atas aset jaminan pemohon ke kondisi sebelum dilakukan lelang. Ketiga, memerintahkan turut termohon 1 untuk menyatakan surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan untuk keperluan lelang batal demi hukum, menyatakan bahwa izin lelang terhadap aset jaminan pemohon batal demi hukum. Sekian majelis. Baik, terima kasih atas pembacaan permohonan. Untuk selanjutnya, apakah permohonan yang telah dibacakan oleh pihak pemohon sudah jelas termohon? Sudah jelas yang mulia. Bagaimana turut termohon 1? Cukup jelas yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk permasalahan selanjutnya akan saya serahkan kepada arbiter anggota 2. Kepada arbiter anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih arbiter anggota 1. Untuk selanjutnya, bagaimana termohon? Apakah ini langsung memberikan tanggapan atau jawaban? Baik yang mulia, kami meminta waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban yang mulia. Baik, bagaimana pihak pemohon apakah bersedia? Kami keberatan yang mulia. Menurut saya 7 hari terlalu lama. Bagaimana kalau 5 hari? Bagaimana pihak pemohon apakah bersedia? Dari pihak kami bersedia. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada ketua majelis. Baik, agenda pembacaan jawaban akan dilaksanakan pada sidang berikutnya. 5 hari dari sekarang, tanggal berapa, Sekretaris Sidang? Apakah dapat dilaksanakan? 5 hari berikutnya pada tanggal 14 November 2022 yang mulia. Tidak ada agenda dan dapat dilaksanakan. Baik, sidang selanjutnya terkait pembacaan jawaban dari termohon dan turut termohon 1 pada tanggal 14 November 2022 untuk sidang hari ini ditunda. Sidang kedua. Pembacaan jawaban dari termohon dan turut termohon 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara lanjutan dengan nomor registrasi 016-SPA-11-11-Bani-2022 pada hari Senin tanggal 14 November 2022 dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon dan turut termohon 1 akan segera dimulai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ketua majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 016-SPA-11-Bani-2022 dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta mengenai jawaban dari termohon dan turut termohon 1 pada hari ini tanggal 14 November 2022 dibuka. Baik, terima kasih atas kehadiran pihak pemohon dan para termohon. Saya sampaikan kembali, majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak, baik sebelum dan selama masa persidangan. Maka dengan begitu, kami dari Majelis Arbiter menawarkan upaya perdamaian kepada pihak pemohon dan termohon. Untuk agenda persidangan hari ini terkait pembacaan jawaban dari termohon dan turut termohon 1, saya persilakan kepada termohon untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Noval Arif Rahman selaku kuasa hukum dari termohon izin membacakan surat jawaban termohon. Dengan ini mengajukan jawaban dan tanggapan atas surat permohonan yang diajukan oleh Muhammad Noval Azmi pada tanggal 6 November 2022 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 019-SPA-11-APLO-2022. Dalam konvensi dalam eksepsi 1 dalam permohonan pemohon bahwa pada prinsipnya termohon menolak secara tegas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. 2. Permohon tidak jelas dan kabur bahwa pemohon
aku adalah tidak jelas dan kabur. Ketidakjelasan tersebut termohon kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalil permohonan pemohon tidak memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan pemohon. Kedua, bahwa dalil permohonan pemohon tidak dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Poin ketiga, bahwa dalam permohonan pemohon terdapat cacat formil, yaitu pemohon menggabungkan perkara antara perbuatan melawan hukum dan melawan prestasi. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 879/PDT/1997 tertanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan melawan prestasi dalam satu gugatan dalam hal ini adalah permohonan adalah melanggar tata tertib beracara karena pada dasarnya kedua perkara tersebut harus diselesaikan secara tersendiri. Apabila permohonan pemohon diajukan dengan dasar prestasi dan perbuatan melawan hukum, hal tersebut akan membingungkan majelis arbitrase karena dua hal tersebut didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga permohonan menjadi tidak jelas. Poin keempat adalah pemohon tidak berhak memperkarakan tindakan termohon karena melelang aset pemohon. Apabila pemohon sendiri tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, bahwa pemohon telah sepakat melakukan perjanjian kredit dengan termohon, yaitu dengan nomor 1005/APK/2016 pada hari Rabu tertanggal 25 Mei 2016 dan nomor 900/APK/2018 pada hari Rabu tertanggal 8 Januari 2018 di hadapan Marsen Naswa SHMKM selaku notaris di Jakarta Selatan dengan pembayaran pelunasan sebesar Rp2.689.200.000. Tetapi senyatanya pemohon ingkar terhadap perjanjian tersebut sehingga pemohon tidak berhak mengajukan permohonan ini. Oleh karena dalam permohonan pemohon terdapat cacat formil dalam penyusunannya sebagaimana terurai di atas, untuk itu mohon kiranya majelis arbitrasi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya disilakan untuk turut termohon 1 menyampaikan jawaban. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Saya Arya Surabaya selaku kuasa hukum turut termohon 1 izin membacakan surat jawaban atas permohonan pemohon. Dengan ini mengajukan jawaban dan tanggapan atas surat permohonan yang diajukan oleh Saudara Muhammad Naufal Azmi pada tanggal 6 November 2022 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor 016-6/6/11-APLO-2022. Dalam pokok perkara bahwa pada prinsipnya termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Poin 1 dalam posita butir A.1.6 yang berbunyi bahwa termohon melalui instansi turut termohon 1 melakukan upaya lelang terhadap kedua aset jaminan pemohon tanpa seizin dari pemohon. Termohon berpendapat benar bahwa pihak termohon memang melakukan lelang melalui instansi turut termohon, bahwa pihak termohon sudah melakukan pelelangan sesuai dengan prosedur dengan menyerahkan fotokopi sertifikat hak tanggungan, fotokopi akta perjanjian kredit, surat peringatan ke debitur, dan lain-lainnya sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK-06/2020 tentang penunjukan pelaksanaan lelang bagian B angka 5. Lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK-06/2020 sesuai dengan pasal 26 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 213/PMK-06/2020. Dengan itu maka termohon berhak melakukan upaya lelang tanpa menyalahi undang-undang yang ada. Poin 2 dalam posita butir B.1 yang berbunyi bahwa pelelangan yang dilakukan oleh termohon adalah perbuatan melawan hukum dengan dasar pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah junto pasal 224 KIR yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang aset atas jaminan harus dilakukan atas perintah atau fiat eksekusi dari ketua pengadilan. Termohon berpendapat tidak benar karena sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berbunyi apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjadi objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Artinya di sini bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitur cedera janji. Dengan demikian, undang-undang memberi kewenangan pada kreditor untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun. Itu saja yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian kepada pemohon, apakah jawaban dari para pihak pemohon sudah jelas? Baik, yang mulia, kami tetap mendengar permohonan kami. Baik, karena sudah tidak ada lagi tanggapan dari pemohon ataupun termohon, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya adalah tahap pembuktian. Untuk pembuktian, apakah pemohon sudah siap? Baik, yang mulia, dari kami belum siap. Baik. Bagaimana termohon, apakah sudah siap? Pihak kami juga belum siap yang mulia. Baik. Kepada pemohon, kira-kira butuh berapa waktu untuk menyiapkan pembuktian? Baik, yang mulia, kami mengajukan waktu 10 hari. Bagaimana pihak pemohon? Dari pihak kami keberatan yang mulia, terlalu lama untuk waktu 10 hari. Dari pihak kami ingin mengajukan waktu selama 7 hari. Bagaimana, apakah pemohon setuju? Setuju, yang mulia. Baiklah, karena tidak ada kesesuaian waktu antara pemohon dan termohon, maka untuk menangani masalah tersebut, Majelis Arbiter menetapkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembuktian. Bagaimana sekretaris sidang? Apakah 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah pada tanggal tersebut bisa diadakan persidangan di kantor Bani? 7 hari berikutnya tanggal 21 November 2020 yang mulia, dan tidak ada agenda dapat dilaksanakan. Baik, terima kasih. Baiklah, karena para pihak sudah sepakat bahwa persidangan akan dilanjutkan pada 7 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 21 November 2022, maka persidangan hari ini kami tunda. Terima kasih atas kehadiran para pihak, baik pemohon maupun termohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pada sidang ketiga ini dilakukan pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor registrasi 016-SPA-11-11-Bali-2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dengan agenda pembuktian akan segera dimulai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Majelis. Baik, terima kasih Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata lanjutan nomor 016-SPA-11-Bani-2022 pada hari Senin tanggal 21 November 2022 dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka. Baik, sebelum sidang dilanjutkan, kami kembali menawarkan upaya perdamaian kepada termohon dan pemohon. Bagaimana pihak pemohon menginginkan perdamaian? Baik, bagaimana pihak termohon? Dari pihak kami juga tidak, yang mulia. Baik, terima kasih. Karena tidak ada kesepakatan perdamaian, maka persidangan akan tetap kami lanjutkan. Kepada pihak pemohon, kami persilakan terlebih dahulu untuk menyerahkan berkas-berkas pembuktian. Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya perwakilan dari pihak pemohon untuk menyerahkan berkas-berkas pembuktian. Baik, dipersilakan untuk kembali. Baik, kami mohon waktu sebentar untuk
kami memohon waktu sebentar untuk memeriksa bukti-bukti yang telah diserahkan. Bagaimana pihak pemohon, apakah mengizinkan? Mengizinkan. Bagaimana pihak pemohon, apakah mengizinkan? Baiklah, setelah kami memeriksa berkas-berkas bukti yang telah diserahkan, kami menemukan beberapa ketidaksesuaian antara berkas dan gugatan yang dilayangkan, baik dari pihak pemohon maupun termohon, sehingga menurut kami memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Baik, permasalahan pertama adalah terkait dengan restrukturisasi utang yang diajukan oleh pemohon. Kepada pemohon, apakah benar pihak pemohon ini tidak melakukan upaya restrukturisasi utang pada perjanjian yang telah kalian sepakati? Benar yang mulia, bahwa pihak termohon tidak melakukan restrukturisasi utang pada klien kami. Baik. Apakah ada tanggapan lagi dari pihak pemohon? Baik yang mulia, saya izin menanggapi. Benar bahwasanya klien kami ini tidak melaksanakan restrukturisasi. Namun yang perlu digarisbawahi yang mulia, klien kami ini tidak melaksanakan restrukturisasi setelah adanya pelaksanaan restrukturisasi yang berjalan tidak baik sebelumnya yang mulia. Baik, apakah ada tanggapan dari pihak pemohon? Baik yang mulia, izin menanggapi. Yang perlu diketahui bahwa klien saya ini sedang mengalami musibah. Usahanya mengalami kecelakaan sehingga tentunya ada banyak kerugian yang ditimbulkan. Dari sini sudah jelas bahwa termohon tidak mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga termohon menurut saya setelah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Izin yang mulia, menurut kami klien saya ini tidak mempunyai keyakinan atas kesanggupan klien Bapak. Kenapa klien kami ini tidak memiliki keyakinan? Karena pihak pemohon atau klien Bapak sendiri yang sudah diberi persetujuan di restrukturisasi 1 tetapi tetap tidak diindahkan, tetap tidak dibayar angsuran-angsurannya. Kemudian pihak pemohon meminta restrukturisasi kembali ketika masa restrukturisasi 1 habis. Kami pihak bank, pihak termohon juga mempunyai hak untuk menolak restrukturisasi tersebut yang mulia. Baiklah, cukup. Berdasarkan penjelasan para pihak dengan bukti yang ada, kami Majelis Arbiter berpendapat bahwa terkait dengan permohonan restrukturisasi utang yang diajukan oleh pemohon sebenarnya telah dilakukan oleh pemohon berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pemohon dan termohon. Namun, setelah restrukturisasi dilakukan, pihak pemohon tidak juga melakukan pelunasan terhadap utang berikut denda yang ditimbulkan akibat kelalaian sebab adanya kendala akibat kecelakaan, sehingga pihak termohon menolak restrukturisasi kedua yang diajukan oleh pemohon. Apakah ada tanggapan lagi dari pihak pemohon? Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana pihak termohon? Jelas yang mulia. Baik. Jika tidak ada tanggapan lagi, kami lanjutkan ke permasalahan berikutnya yang akan disampaikan oleh arbiter anggota 1. Kepada arbiter anggota 1 dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua. Selanjutnya permasalahan yang menjadi perhatian kami adalah pemeriksaan bukti-bukti dan juga keterangan dari pihak pemohon dan juga pihak termohon. Kami menemukan beberapa bukti yang tidak terdapat ketidaksepahaman isi dari perjanjian kredit mengenai peringatan pembayaran di antara pemohon dan juga termohon. Maka dari itu kami ingin meminta penjelasan terlebih dahulu dari pihak termohon. Apakah benar pihak Anda telah mengirimkan surat peringatan dan somasi kepada pihak pemohon? Baik yang mulia, benar yang mulia bahwa pihak termohon ini telah memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak pemohon sebanyak 6 kali, masing-masing 3 untuk kedua perjanjian. Nah, mohon izin yang mulia, saya akan membacakan bukti yang kami miliki di sini. Jelas bahwa klien saya ini telah mengirimkan peringatan pertama untuk kedua perjanjian pada tanggal 28 Mei 2019. Lalu peringatan kedua untuk kedua perjanjian yaitu pada tanggal 28 November 2019 dan surat peringatan ketiga pada tanggal 28 Mei 2020 yang mana di dalam surat peringatan ini juga disebutkan total tagihan yang harus dibayarkan oleh pihak pemohon. Lalu 3 bulan kemudian klien saya ini mengirimkan surat tagihan yang berisikan total tagihan pihak pemohon seluruhnya sebelum dilakukan eksekusi terhadap jaminan pihak pemohon yang mulia. Baik. Bagaimana ada tanggapan dari pihak pemohon? Baik yang mulia, bahwasanya pihak kami bukan menghiraukan surat peringatan tersebut dengan sengaja, melainkan bahwa klien kami sedang menunggu surat yang sudah diajukan berupa surat permohonan dokumen kredit dengan maksud untuk mengetahui semua rincian pembayaran baik terkait bunga, denda dan lain sebagainya untuk dibayarkan.
Selain itu juga klien kami sedang fokus dalam masa pemulihan setelah terjadinya kecelakaan dan mengurusi segala hal terkait kejadian tersebut dengan pihak-pihak terkait untuk segera mendapatkan ganti rugi untuk kemudian melunaskan semua angsuran kepada pihak termohon. Dan tentunya klien kami juga sudah meminta keringanan kepada pihak termohon. Terima kasih. Bagaimana dari pihak termohon, apakah ada tanggapan lagi? Saya rasa klien saya ini sudah memberikan keringanan dengan memberikan waktu yang cukup lama, Yang Mulia. Baik, setelah kami mendengarkan pernyataan dari pihak pemohon yang mendalilkan bahwasannya pemohon bukan menghiraukan surat peringatan tersebut, melainkan karena pihak pemohon masih menunggu untuk surat tagihan yang berisikan rincian detail tagihan dan fokus terhadap pemulihan dari pihak pemohon. Maka dari itu, untuk pelunasan ganti rugi, semua angsuran kepada pihak termohon serta pemohon sebenarnya telah meminta keringanan kepada pihak termohon karena hal tersebut. Dan pernyataan termohon juga mendalilkan bahwasannya waktu yang diberikan berbarengan dengan surat peringatan termasuk cara termohon untuk memberikan keringanan. Untuk selanjutnya, yang akan saya tanyakan adalah apakah dalam perjanjian kredit yang kedua belah pihak buat mengatur ketentuan terkait surat peringatan tersebut? Bagaimana tanggapannya termohon? Baik, izin menanggapi Yang Mulia. Menurut saya di dalam surat perjanjian tersebut masih tidak ada klausul-klausul terkait detail tagihan untuk kami perhitungkan. Sehingga kami memerlukan surat dokumen kredit yang berisikan rincian tagihan yang harus kami bayarkan secara jelas dan tidak adanya klausul mengenai peringatan. Oleh karena itu, kami mohon izin Yang Mulia untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil permohonan kami. Terima kasih. Bagaimana pihak termohon apakah setuju jika pemohon menghadirkan saksi? Baik, Yang Mulia, silakan. Baik, karena pihak pemohon setuju untuk pemohon menghadirkan saksi, untuk saksi dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan, apakah saudara saksi bersedia untuk bersumpah? Saya bersedia. Kepada sekretaris sidang, mohon bantuannya untuk dan menteri. Kepada saudara saksi, tolong ikuti ucapan saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk memberikan kesaksian. Untuk memberikan kesaksian. Dengan benar adanya. Dengan benar adanya. Tanpa dibuat-buat. Tanpa dibuat-buat. Dengan sesuai. Dengan sesuai. Apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat. Saya ketahui. Saya ketahui. Dan saya alami. Dan saya alami. Baik, terima kasih untuk saudara saksi bisa maju ke depan untuk bisa identifikasi. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan duduk. Sebelum memberikan keterangan, mungkin saudara saksi boleh untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Narsuna Syura. Saya berprofesi sebagai notaris yang berkedudukan di Jalan Haji Rasuna Sakit, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bahwa benar saya membuat dan menandatangani perjanjian dengan nomor 1005 tahun 2016 dan juga perjanjian nomor 900 tahun 2018. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, karena saksi ini kan dihadirkan dari pihak pemohon, maka dari itu pihak pemohon dipersilakan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada pihak saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya terima kasih Ibu Marsha sudah hadir pada persidangan pada kali ini. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam waktu ini kan klien kami langsung diarahkan oleh pihak termohon untuk membuat perjanjian ini di kantor Ibu Marsha. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang pihak termohon ini selalu membuat perjanjian kredit ini di kantor Ibu Marsha? Terima kasih. Baik, jadi saya sendiri itu tidak ada hubungan dengan PT Bank Pelayanan Indonesia, tetapi terdapat perjanjian kerjasama apabila PT Bank Pelayanan Indonesia ini ingin membuat perjanjian, maka akan menggunakan jasa saya sebagai notaris. Baik, selanjutnya ingin saya tanyakan, kan terkait kasus surat peringatan yang dibuat ini, tentu Ibu Marsha dan pihak termohon sudah mengetahui klausul-klausulnya. Apakah perjanjian-perjanjian sebelumnya juga menggunakan template yang sama atau tidak? Ya baik, jadi dalam membuat perjanjian itu memang saya menggunakan template yang sama, tetapi saya itu akan menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Jadi apabila pihak bank itu ingin menambahkan poin-poin tertentu atau klausul-klausul tertentu, maka akan saya tambahkan. Begitu juga apabila pihak nasabah ingin menambahkan poin-poin tertentu, maka akan saya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Berarti sifatnya fleksibel. Ya. Baik, selanjutnya berdasarkan template surat tersebut, apakah terdapat klausul-klausul yang dipermasalahkan dalam perjanjian yang akan saya buat dengan termohon? Jadi sejak tahun 2016 sampai saat ini itu terdapat satu permasalahan yang mana pada tahun 2019 pihak nasabah itu melakukan perbuatan melawan hukum.
Tetapi permasalahannya itu bukan pada surat peringatan, tetapi pada materi atau substansi. Tetapi terdapat permasalahan pada materi atau substansi dari perjanjian lainnya. Baik, terkait surat peringatan, pihak kami telah meminta keringanan dan terkait peringatan tersebut juga tidak tercantum dalam pasal perjanjian kami. Jadi bagaimana menurut pandangan Ibu Masya? Terkait prestasi atau apabila pihak nasabah itu tidak melakukan prestasi, maka pihak pemberi pembiayaan atau pihak perbankan itu dapat mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada alamat penerima pembiayaan, tetapi yang perlu dicatat harus ada bukti penerimaan dari si penerima pembiayaan tersebut. Baik, terima kasih. Saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih pada pihak pemohon dan juga pihak saksi. Selanjutnya, apakah dari pihak termohon ada pertanyaan? Baik, yang mulia izin bertanya pada saudara saksi. Saudara saksi, apakah selama proses bekerja sama ini pernah ada salah penafsiran dalam klausul perjanjian tersebut? Terkait kesalahan penafsiran itu tidak pernah ada ya, karena dalam membuat perjanjian itu saya selalu menggunakan bahasa yang baku sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Dan juga apabila terdapat ketidaksesuaian, maka saya akan memastikan baik kepada pihak perbankan maupun kepada pihak nasabah agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya izin bertanya yang mulia. Apakah terdapat indikasi niat buruk dari pihak pemohon karena kita lihat bersama bahwa pemohon ini ingkar dalam kedua perjanjian? Terkait itikat tidak baik atau niat buruk itu setidaknya pada dasarnya dalam membuat perjanjian itu kan harus dilandasi oleh itikat baik ya. Jadi pihak perbankan dapat langsung menanyakannya kepada pihak nasabah terkait hal tersebut, karena posisi saya di sini hanya sebagai nasabah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pernyataan dari saudara termohon dan juga pernyataan dari saudari surat peringatan dalam perjanjian ini. Jika ada baiknya dari pihak pemohon dan juga termohon untuk maju ke depan untuk menunjukkan dan kita melihat sendiri bagaimana perjanjian tersebut. Apakah ada klausul terkait tagihan ataupun tidak? Baik, terima kasih pada kuasa pemohon. Kembali dan termohon. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari pihak pemohon? Tidak lagi yang mulia, terima kasih. Baiklah. Apakah dari pihak termohon dan juga termohon ada tanggapan kembali? Sudah cukup yang mulia. Baik, sudah cukup. Bagaimana, Ketua? Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Terima kasih atas kehadirannya dan dipersilakan untuk kembali. Baiklah, dari sini kami Majelis Arbiter telah mengetahui bahwasannya berdasarkan keterangan pihak pemohon dan juga pihak termohon, berdasarkan keterangan tersebut kami mengetahui bahwasannya surat peringatan atau somasi ini sudah benar dikirim sebanyak 4 kali oleh pihak termohon kepada pihak pemohon yaitu Muhammad Noval Azmi telah menerima karena surat peringatan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak pemohon ini menghiraukan surat peringatan yang diberikan oleh pihak termohon dengan dalil bahwa pihak pemohon itu menunggu surat vital yang diberikan oleh pihak termohon. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lagi dari pihak pemohon sendiri? Cukup yang mulia. Baiklah. Dari pihak termohon bagaimana? Sudah tidak ada tanggapan lagi. Baik. Jika tidak ada tanggapan lagi, saya akan melanjutkan kepada arbiter anggota 2. Kepada arbiter anggota 2 dipersilakan. Baik, terima kasih arbiter anggota 1. Selanjutnya, bagaimana para termohon? Apakah setuju jika pemohon ingin menghadirkan saksi milik aset jaminan? Setuju yang mulia. Baik, untuk saksi dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baik, sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan, apakah saksi bersedia untuk disumpah? Kepada sekretaris, kalau betul untuk mengambil sumpah sebagai saksi.
Kepada saudari saksi, ikuti yang saya bacakan. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kesaksian dengan benar adanya tanpa dibuat-buat sesuai dengan apa yang saya lihat, saya alami dan saya ketahui. Baik, terima kasih. Selanjutnya saudara saksi bisa berdepan untuk bisa identifikasi. Baik, terima kasih saudari, dipersilakan duduk. Untuk saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pihak pemohon dan juga pihak termohon. Baik, terima kasih yang mulia. Saya perkenalkan, saya Dina Felinisa, saya pemilik aset jaminan surat milik nomor 6149 dan 299 yang dijadikan jaminan oleh pemohon dengan nomor perjanjian 1005 dan 900 dengan termohon. Baik, selanjutnya karena saksi dihadirkan oleh pihak pemohon, maka dipersilakan kepada pihak pemohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi pemilik aset jalan. Baik, terima kasih yang mulia. Sebelumnya, terima kasih Ibu Dima sudah hadir pada persidangan pada hari ini. Yang saya tanyakan adalah, jadi kan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa aset milik Ibu Dima ini ingin dilelang dengan harga merendah dari pasaran, yaitu sekitar selisih 8 miliar. Apakah Ibu Dima sebagai pemilik aset memiliki harga yang pas untuk aset tersebut? Baik, untuk aset saya yang dengan nomor 299 menurut saya itu sudah pas dengan harga pasarannya. Namun dengan aset saya yang nomor 6149 masih di bawah harga pasaran. Dan seharusnya harga pasarannya itu 30 miliar karena dilihat dari situasi keadaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selain itu terdapat kerugian baik secara material maupun imaterial terkait pelelangan ini. Apakah Ibu Dima bisa menjelaskan kerugian imaterial apa saja yang Ibu alami akibat pelelangan ini? Terkait kerugian imaterial, yakni banyaknya orang yang berdatangan ke tanah saya, sehingga tanah saya tersebut sudah tidak aman lagi. Baik, saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari pihak pemohon kepada saksi pemilik aset jalan? Baik yang mulia, saya ingin bertanya kepada Ibu Dima sebagai saksi. Jadi Ibu ini mengetahui bahwa milik Anda ini dijadikan sebagai jaminan oleh pemohon. Ya, saya mengetahui terkait hal tersebut karena saya sendiri menjadi saksi di dalam perjanjian. Kemudian saudara saksi sebelumnya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa tanah milik saudara yang dijadikan jaminan kredit oleh pihak bank itu akan dilakukan upaya lelang? Terkait hal tersebut saya belum tahu lama karena diberitahu oleh saudari pemohon dan saya langsung melihat di website lelang dan ternyata benar bahwa tanah saya itu dalam upaya lelang. Lalu mengapa Anda baru mengajukan keberatan setelah dilakukannya upaya lelang tersebut terhadap tanah yang dijadikan jaminan? Kenapa tidak mengajukan keberatan pada saat pengumuman pelanggaran tersebut? Nah, terkait hal tersebut saya telah mengajukan keberatan terhadap termohon dan saya pun telah mengajukan permohonan dengan bukti-buktinya dan pemohon pun telah mengajukan permohonan ke Bani dengan pasal yang sudah ditentukan. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya saya silakan pada ketua majelis. Baik, terima kasih Adil Hamdulillah. Selanjutnya saya akan ingin menanyakan terkait alasan saksi kenapa bisa memberikan aset jaminan Anda kepada pemohon dan apa saja yang dilakukan pemohon untuk meyakinkan Anda. Saya meyakinkannya karena saya dan saudari pemohon itu sudah berteman lama dan saya pun sudah menganggap saudara pemohon itu sebagai saudara kandung saya sendiri, sehingga saya mempercayakan aset saya kepada pemohon. Dan untuk segi perjanjian kami sudah mensepakati atas keuntungannya 70/30 dan saya pun akan mendapatkan sebagian saham dari saudari pemohon. Lalu untuk keuntungan 70/30 itu sendiri apakah telah terrealisasikan? Untuk hal tersebut sudah terrealisasikan pada awalnya, namun untuk akhir ini belum terrealisasikan karena kondisi pemohon. Baik, terima kasih. Untuk saksi dipersilakan untuk menyampaikan.
Baiklah, dari sini kami majelis arbiter telah mengetahui bahwa berdasarkan keterangan pihak pemohon dan juga termohon, berdasarkan keterangan tersebut kami mengetahui bahwasannya aset jaminan milik saksi pemohon saudari Bima Hoirunisa yang telah dilelang oleh termohon dan turut termohon 1 yang menyebabkan saksi mengalami kerugian secara material sebesar 30 miliar akibat penetapan aset jaminan yang tidak sesuai dengan nilai pasar dan imaterial atas upaya lelang tersebut. Baik, selanjutnya apakah ada tanggapan lagi dari pihak pemohon? Tidak ada tanggapan majelis. Dari pihak pemohon apakah ada tanggapan lagi? Izin yang mulia, dari pihak kami ingin mengajukan 2 orang saksi. Bagaimana pemohon? Apakah setuju jika termohon ingin menghadirkan 2 orang saksi? Setuju ya Bu ya. Baik. Karena pemohon setuju, untuk permasalahan selanjutnya akan dilanjutkan kepada arbiter anggota 1 dan untuk saksi dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, terima kasih Ketua. Sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Siap, bersedia. Kepada sekretaris, mohon bantuannya. Kepada saudara saksi, tolong ikuti apa yang saya ucapkan. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesaksian dengan apa adanya sesuai dengan apa yang saya lihat, saya ketahui dan saya alami. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi bisa maju ke depan untuk memperlihatkan identitasnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Dipersilakan untuk saudara saksi sebelum memberikan keterangan, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sampaikan ke Anda ini di sini saya sebagai saksi pemohon, di mana saya sebagai sekretaris dari kantor pelayanan negara dan lelang. Baik, karena saksi ini dihadirkan oleh pihak termohon, maka dipersilakan kepada pihak termohon untuk menanyakan kepada saudari saksi dari pihak kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang ya Bu. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Terima kasih juga ke saksi yang telah hadir di persidangan kali ini. Dari saya sendiri ingin menanyakan mengenai mekanisme prosedur pelelangan atas aset jaminan kredit itu sendiri seperti apa? Jadi untuk masalah tersebut itu eksekusi ini masuk ke dalam ranah namanya eksekusi atas hak tanggungan. Di mana hal tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang mana di sana menjelaskan mengenai prosedur apa yang dilakukan. Jadi yang pertama itu pihak mengajukan permohonan tertulis kepada KPKNL. Setelah itu apabila dokumen tersebut dinyatakan lengkap, maka KPKNL ini akan mengiyakan pihak tersebut untuk mengajukan eksekusi. Dan setelah itu KPKNL ini akan memberitahukan kepada bank terkait kapan cerahan tersebut dilakukan. Dan dengan cara itu bank akan melakukan pengumuman lelang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya, bagaimana pihak pemohon, apakah ada tanggapan? Baik yang mulia, dari pihak kami ini ingin saya pada saudara saksi, apakah benar berdasarkan surat nomor B216/KC Jakarta Selatan dari XX dari 2022 dan surat nomor B021/SP Jakarta Selatan X dari 2022, pihak lelang telah memberikan surat pengumuman mengenai lelangan aset yang dijadikan jaminan oleh pemohon. Nah, karena klien kami merasa bahwa pihak bank dan KPKNL ini lelang asetnya secara tiba-tiba. Dari sini Pak. Jadi memang pihak kami telah memberikan pengumuman secara resmi kepada pemohon terkait hal tersebut. Namun untuk pengumuman itu kami hanya memberitahukan lewat website resmi kami. Selanjutnya kami bertanya nih, apakah pihak termohon berhak melakukan lelang atas pengumuman dari pemohon? Jadi bila tidak janji, maka pemegang hak ini atau dapat disebutkan sebagai bank dapat melakukan penjualan atas hak tersebut.
yang dimana hal tersebut diatur dalam ayat 3 pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang dimana pengkaderan tersebut itu dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan dan harus diumumkan di media massa paling tidak 2 media massa, dan harus dilakukan apabila tidak ada yang merasa keberatan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih saudara. Mungkin bisa ya. Baik, terima kasih saudara pemohon. Kami rasa cukup untuk saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini. Untuk saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Untuk selanjutnya dapat disimpulkan bahwa menurut keterangan dari saudara saksi, termohon 1 tidak memberikan pengumuman secara langsung kepada pihak pemohon atas eksekusi lelang. Namun untuk eksekusi sebenarnya diperbolehkan dan dapat dilakukan jika aset jaminan dari pihak debitur dan pihak debitur juga tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada arbiter anggota 2 untuk menyelesaikan permasalahan selanjutnya. Terima kasih arbiter anggota 1. Bagaimana pemohon? Apakah setuju jika termohon ingin menghadirkan kembali saksi lainnya sebagai saksi ahli pemohon? Setuju. Baik, karena pemohon setuju untuk saksi itu silakan masuk ke dalam ruang sidang. Oke, baik. Sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Pada sekretaris, kalau tidak untuk mengambil sumpah saudari saksi. Kepada saudari saksi, ikuti yang saya bacakan. Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian dengan benar adanya tanpa dibuat-buat saya alami dan saya ketahui. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, pada saudari saksi bisa maju depan untuk diperiksa identitas. Baik, terima kasih pada saudari saksi. Dipersilakan dulu. Untuk saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pihak pemohon dan juga pihak pemohon. Baik, perkenalkan nama saya Safira Surya Raihananda sebagai saksi ahli termohon 2 dari bidang perbankan. Baik, karena saksi dihadirkan oleh pihak termohon, maka dipersilakan pada pihak termohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi dari pihak perbankan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, saya izin bertanya terkait bagaimanakah kedudukan aset yang dijaminkan oleh debitur kepada bank? Jadi jika dilihat dari sisi perbankan, kedudukan aset di sini berkedudukan sebagai agunan. Nah, agunan ini sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi resiko di akhir ketika debitur tidak dapat melakukan kewajibannya, atau juga sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank kepada debitur yang mengalami wali prestasi. Selanjutnya, saudari saksi, saya ingin menanyakan mengenai lelangan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada pihak debitur. Bagaimana tanggapan saudari saksi selaku ahli dari perbankan? Jika dilihat dari sisi perbankan, perihal mekanisme lelang tersebut dapat dilakukan apabila terjadi cedera janji. Hal itu terdapat dalam pasal 6 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, di sini pengalihan hak ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui cara lelang, dan juga yang kedua melalui perpindahan di bawah tangan dengan persetujuan pemilik agunan. Kemudian untuk eksekusi agunan sendiri dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melalui Badan Pemerintahan, yang kedua melalui kantor KPKNL, dan juga yang terakhir melalui Balai Lelang Swasta. Baik, terima kasih saudari saksi atas jawabannya. Mungkin segitu saja ya. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari pihak pemohon? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih pemohon. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari arbiter anggota 1 atau apakah ada politisi dengan
Terima kasih atas keterangan kedua. Mungkin saya ingin bertanya kepada saudari saksi, jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan termohon, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Sebenarnya tindakan yang diambil oleh termohon itu tidak dapat dibenarkan, Yang Mulia. Tetapi apabila dalam kontrak perjanjian yang sudah dilakukan oleh termohon dan juga pemohon itu terdapat klausul yang menyatakan bahwa termohon dapat melakukan eksekusi tersebut ketika sudah diberikan surat peringatan 1, 2, dan juga 3. Jadi hal tersebut dapat dijadikan pengecualian. Kemudian di dalam bank sendiri kita mempunyai sistem yang namanya skor 5 atau kita biasa menyebutnya dengan skor 5. Nah, di sini terdapat golongan macet yang sudah menunggak cicilan kreditnya selama kurang lebih 180 hari atau 6 bulan. Nah, di situ berdasarkan hal tersebut, jadi tindakan yang dilakukan oleh termohon ini dapat dibenarkan dan sah di mata hukum karena memiliki dasar yang kuat. Seperti itu. Baik, terima kasih saudari saksi. Untuk saudari saksi dipersilakan menggunakan ruangan. Baik, untuk selanjutnya saya silakan kembali kepada ketua majelis. Sidang pembuktian telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil musyawarah majelis, diperhatikan bahwa pembacaan putusan akan dilaksanakan 7 hari setelah sidang pemeriksaan. Sekretaris sidang 7 hari dari sekarang tanggal berapa dan apakah ada agenda lain? Untuk 7 hari berikutnya yaitu tanggal 28 November 2022 yang mulia. Pada tanggal tersebut tidak ada agenda. Terima kasih. Baiklah, persidangan akan dilanjutkan pada 7 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 28 November 2022. Maka, persidangan hari ini kami tunda. Terima kasih atas kehadiran para pihak, baik pemohon maupun termohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya diadakan sidang keempat, yaitu pembacaan putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara dengan nomor registrasi 016-STA-11-11-2022 dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Untuk selanjutnya saya silakan kepada majelis. Baik, terima kasih Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata lanjutan nomor 016-SPA-11-2022 dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta pada hari ini tanggal 28 November 2022 dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka untuk umum. Baik, diharapkan kepada para pihak untuk pemohon maupun termohon untuk mendengarkan pembacaan putusan secara seksama yang akan saya bacakan berikut ini. Putusan nomor 084/PTS/084/2022 Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah mendengar persetujuan para pihak tersebut, menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengadili: pertama, memerintahkan para pihak tersebut di atas untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Kedua, menyatakan pemohon terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menolak permohonan ganti kerugian material dan imaterial pemohon untuk seluruhnya. Keempat, menerima permohonan ganti kerugian material termohon untuk seluruhnya sebesar 5 miliar rupiah. Kelima, menerima permohonan ganti kerugian imaterial termohon untuk seluruhnya 500 juta. Keenam, menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 1 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Arbitrase Nasional Indonesia pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan November tahun 2022 oleh Dr. Widya Wijanti SH FCBA RB sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Dera Puji Lestari SH LLM
dan Hasya Divantilta Saputra SH.MH masing-masing sebagai arbiter anggota dengan dibantu oleh Pipin Rofiah SH sebagai sekretaris sidang. Dihadiri oleh para pihak. Baik, setelah dibacakan putusan, dengan ini sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas kehadiran pihak pemohon dan para termohon. Mari kita sempurnakan persidangan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah paparan simulasi sidang pada kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.